kelas 8 SMP Murni yang dicintai dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarmu pada hari ini? Ada baik-baik? Walaupun kita dalam kondisi yang kurang menguntungkan akibat virus corona, namun kita tetap bisa belajar secara online, ya. Apakah tadi pagi kamu sudah membaca kitab suci atau mendengarkan renungan harian? Dan mudah-mudahan ya kamu sudah. Tak lupa Ibu memperkenalkan diri, yaitu Ibu Susana Taslim, untuk pendidikan agama Katolik dan budi pekerti ini, ya. Sebelum memulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau berkenan memberikan kami untuk berkumpul bersama, memulai pembelajaran. Terangilah akal budi dan hati kami, sehingga kami dapat lebih mengenal Putramu Yesus Kristus sebagai pemenuhan janjimu untuk menyelamatkan kami. Demi keluhuran namamu, kami kini dan sepanjang masa. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Yesus Putramu dan dengan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita memulai pembelajaran kita. Ya, pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari mengenai pribadi Yesus Kristus yang akan dilaksanakan penjabarannya dalam 2 kali sesi pertemuan, yaitu pertama Yesus pemenuhan janji Allah, dan yang kedua kemanusiaan dan kealahan Yesus. Kita sebagai pengikut Kristus harus mengenal siapa Yesus itu nantinya. Sekarang mari kita lihat. Yesus telah hidup selama 3 tahun. Ya, dalam kitab suci kita melihat Yesus hidup bersama muridnya selama 3 tahun. Tetapi murid-murid itu nampaknya belum begitu mengenal siapakah Yesus itu, Sang Mesias itu. Buktinya, ya, ketika Yesus disalibkan di Bukit Golgota, yang diawali dengan pengkhianatan seorang rasulnya yaitu Yudas Iskariot, murid-murid kehilangan kepercayaan, mereka ketakutan, lari, ya. Bahkan Petrus, kita dengarkan dalam kutipan Injil, Petrus yang dikasihi oleh Yesus dan ditetapkan sebagai pemimpin nantinya oleh Yesus sebagai gereja, pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Berarti murid-murid Yesus, walaupun ya terutama para rasul, walaupun mereka telah hidup bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun, tetapi mereka belum mengenal siapa Yesus Sang Mesias itu. Dan setelah Yesus bangkit pun mereka masih belum percaya, ya. Baru mereka percaya setelah kedatangan Roh Kudus itu. Jadi rupanya kebersamaan mereka dengan Yesus belum membuat mereka percaya bahwa Yesus adalah Sang Penyelamat Mesias yang telah dijanjikan Allah, ya. Sehingga dengan demikian Yesus berkata, ya. Jadi Yesus itu sudah dinubuatkan bahwa dia akan datang untuk menyelamatkan manusia. Nah, tapi para nabi juga telah meramalkan. Sehingga karena kecewa, jengkel mungkin tidak tahu, ya. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ya. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kita tahu setelah Yesus wafat, kemudian dia bangkit dan dia mendapatkan kemuliaan di surga. Kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, ya, yaitu Yesus Sang Mesias dalam seluruh kitab suci.
Kalau kita baca mulai dari kitab-kitab Musa, yaitu mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, kitab para nabi, sampai dengan yang terakhir. Ya. Yang terakhir Perjanjian Baru dengan surat-surat rasul-rasul Paulus, Petrus, dan Yohanes. Setelah beberapa kali penampakan Yesus, maka iman para rasul mulai tumbuh. Mereka sungguh percaya bahwa Yesus sang jemaat, sang juru selamat, adalah Mesias yang telah dijanjikan Allah. Mereka percaya Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Bagaimanakah dengan kita? Bagaimana dengan kamu? Dan bagaimana pula dengan saya? Apakah saya percaya bahwa Yesus itu adalah sang Mesias, sang juru selamat? Mari kita pelajari secara mendalam melalui topik pendalam materi Yesus, pemenuhan janji Allah. Kita sering mendengar kata janji. Ya. Ada berbagai alasan yang mendorong orang membuat janji, baik dengan seseorang maupun dengan Allah, dan janji dengan dirinya sendiri. Alasan-alasan orang membuat janji. Pertama, karena ada rasa cinta. Kedua, rasa tanggung jawab. Yang ketiga, ingin membahagiakan orang lain. Yang keempat, ingin mewujudkan suatu cita-cita. Dan untuk menunjukkan rasa tanggung jawab. Nah, kalau kita lihat teman-teman yang berakrab-akraban, kita lihat di situ mereka sering berjanji-janji, ya nanti kita ketemu ya, nanti kita mau pergi ke sana. Nah, tapi ada kalanya dipenuhi, ada yang tidak. Sekarang kita akan memahami arti dan makna janji. Apa itu janji? Sebuah janji baru bermakna atau berarti jika diucapkan atau diungkapkan dengan sungguh-sungguh. Janji yang telah diikrarkan memiliki konsekuensi, yaitu usaha untuk memenuhi janji tersebut meskipun diperlukan suatu perjuangan untuk melaksanakannya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ya, gambar seorang anak yang telah membuat janji, bingung bagaimana untuk memenuhinya. Setiap janji mempunyai konsekuensi. Jadi kita lihat gambar anak ini, dia berjanji dan dia mengatakan kepada kakaknya, aku telah berjanji pada 2 orang. Bagaimana itu? Yang mana akan aku penuhi? Nah, kemudian kakaknya mengatakan, aku sudah berjanji dengan teman. Kemudian ibu menyuruh mencuci dan aku sudah mengatakan mengiyakan, ya, memenuhi janji. Yang mana yang didulukan? Nah, jadi kata kakaknya begini, kamu berjanji. Katakan dulu semua kepada temanmu itu, ya, di situ. Kalau ibu melihat cucian, masa bisa diselesaikan. Kalau begitu gini, kamu janjian dulu dengan teman kamu biar tidak buang-buang waktu, ya. Kalau ibu melihat cucian, telepon temanmu itu, katakan nanti setelah cucian saya bekerja di rumah baru saya akan. Oh benar ya kak. Jadi berarti dia tepati janjinya kepada temannya dan juga kepada ibunya, ya. Kemudian kita bisa mengamati cerita, judulnya Hilangnya Sebuah Kepercayaan, yang ditulis oleh si Sulis, ya. Intinya, ya kamu baca cerita. Intinya apa? Di sini ada 2 orang berteman, ya, Dimas dan Alek. Alek ingin membayar kosnya, maka dia minjam uang pada Dimas sebanyak 750.000. Padahal si Dimas ini akan menggunakan uang itu untuk membayar uang kuliahnya. Tapi Alek dengan meyakinkan si Dimas ini, saya akan menggantinya dalam bentuk 3 hari. So, kalau saya tidak bayar kos saya, nanti saya disuruh keluar dari sana. Karena pintarnya si Alek meyakinkan si Dimas, akhirnya Dimas memberikan pinjaman kepada Alek. Jadi belum jadi dibayarnya uang kuliahnya, ya. Tetapi apa yang terjadi? Dimas menunggu-nunggu Alek 3 hari tidak bayar uangnya.
Apa yang terjadi? Kemudian dia menagih. Boro-boro mengembalikan, malah dia dimarahin oleh si Alek. Jadi akhirnya Dimas ini bingung, bagaimana saya mau membayar uang kuliah saya? Mau minta lagi pada orang tua, tidak mungkin. Saya sudah diberikan uang. Akhirnya Dimas benar-benar kecewa atas sikap Alek yang tidak memenuhi janjinya. Hilang sudah kepercayaan Dimas kepada Alek. Jadi demikian anak-anak, kalau berjanji itu harus ditepati. Jangan sampai orang menjadi kecewa kepada kita. Yang kedua yang kita pelajari itu menggali pengalaman iman Kristiani tentang janji Allah. Allah juga pernah mengungkapkan janjinya kepada manusia ketika manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Karena mengapa? Makan buah terlarang yang sudah dilarang oleh Tuhan di Taman Firdaus. Ya, janji Allah itu muncul karena dia prihatin, ya. Prihatin terhadap situasi yang melanda manusia. Untuk mendalami pengalaman iman ini, mari kita baca dari 3 kitab, yaitu pertama kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15. Kitab Nabi Yesaya, yaitu Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Dan dari surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani. Sebenarnya ada sumber lain lagi, yaitu dokumen Konsili Vatikan. Tapi sekarang ini yaitu Gaudium et Spes. Sekarang ini kita batasi saja dulu ini, nanti diberikan tugas untuk membaca Gaudium et Spes yang pendek itu. Kitab Kejadian. Kita lihat dari kitab Kejadian, yaitu manusia jatuh dalam dosa. Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku terancam. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau terancam? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah engkau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Jadi sekarang main bertolak-tolakan tanggung jawab, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan berjalan, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merebutkan kepalamu, dan engkau akan merebutkan tumitnya." Bacaan yang ketiga. Ini belum boleh kasih tugas ya. Kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Ya. Yang kedua nih. Salah. Yang kedua, kitab Nabi Yesaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Ahaz itu raja orang Israel, ya. Katanya, "Mintalah suatu tanda dari Tuhan."
Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berfirmanlah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, itu ada 3 daripada kutipan-kutipan dari kitab suci yang menyatakan akan kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat Mesias. Yang ketiga, surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani. Tadi sudah bilang 3. Setelah pada zaman dahulu kala Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemudian Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi di surga. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Anak-anak yang terkasih, kita dalami nanti ketiga-tiga bacaan itu, kutipan itu nanti akan menjadi tugas. Terus. Sekarang kita sampai pada penutupan. Ya, kita akan membuat semacam rangkuman singkat, refleksi mengenai hal-hal yang telah kita pelajari sebelumnya. Pertama, Tuhan sangat prihatin dengan situasi kedosaan manusia yang sejak awal mula menginginkan agar manusia itu hidup dengan bahagia. Ya, Tuhan pertama menciptakan manusia di Taman Firdaus. Untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan penebusan. Ia mengangkat mereka, yaitu martabat luhur manusia itu, untuk mengharapkan keselamatan, seperti Kejadian 3:15. Dalam Kejadian 3:15 itu dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merebutkan kepalamu dan engkau akan merebutkan tumitnya. Ya, jadi di sini Tuhan akan mengadakan permusuhan antara setan dengan manusia. Ular itu lambang dari setan, penggoda. Jadi sampai sekarang manusia dengan setan selalu bermusuhan. Kenapa? Karena setan mau membawa kita ke dalam menjadi pengikutnya. Sedangkan Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita dan akan membawa kita nantinya hidup bahagia bersamanya di surga. Yang kedua, janji Allah itu diungkap kembali oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya seorang perempuan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini bisa kita lihat dari Yesaya bab 7 ayat 14. Yang ketiga, Allah telah memenuhi janjinya dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Putra Allah yang selama hidupnya telah mewartakan keselamatan bagi semua orang. Kita ingat pesta Natal, perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Allah telah memenuhi janjinya. Yang keempat, maka sebagai orang yang telah diselamatkan, ya, dengan karya keselamatan Tuhan, kita harus memiliki hidup dengan semangat baru, yang hidup sesuai dengan kehendak Allah, yaitu meninggalkan dan menjauhkan diri dari cara-cara hidup lama kita, dari perbuatan-perbuatan dosa,
dan selalu mengarahkan diri pada karya keselamatan Allah. Karya keselamatan Allah itu apa? Maka berbuatlah sesuai dengan perintahnya. Perintah yang pertama adalah perintah mengasihi. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang tugas kamu lagi untuk mendalami materi yang telah kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Tujuannya adalah supaya kamu semakin mengenal, ya, semakin mengetahui bahwa Allah itu adalah seorang yang telah memenuhi janjinya dengan mengutus Yesus Sang Putra, Sang Mesias. Apa tugasmu? Pertama, menyusun secara tertulis makna janji bagi dirimu dan mengerjakan soal-soal terlampir. Nanti ada soal untuk pendalaman ya di lampiran berikut. Kedua, membuat refleksi atas kisah penjelmaan Allah menjadi manusia. Ya, janji Tuhan bagi hidup imanmu. Apa arti pemenuhan janji Allah itu kepada dirimu sendiri? Apa manfaatnya? Ketiga, agar membaca materi pembelajaran minggu depan, yaitu kemanusiaan dan kealahan Yesus. Ini perlu gak dibacakan ini ya. Nah, sekarang marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, dengan berdoa syukur ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Engkau tidak menginginkan hidup kami menderita. Dalam diri Putramu, Engkau telah memenuhi janji-Mu untuk membebaskan kami dari dosa. Ajarilah kami ya Bapa untuk selalu setia pada janji kami, terlebih janji kami untuk mengasihi-Mu. Dampingilah kami ya Bapa, agar dalam mengalami hidup ini, kami senantiasa mengimani Yesus Kristus. Ia adalah pemenuhan janji-Mu sendiri. Engkau kami puji ya Bapa bersama Yesus Putramu dan dalam persatuan dengan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, demikian pembelajaran kita dan tugas-tugas yang telah diberikan itu dikumpulkan untuk minggu depan pada hari Jumat yang akan datang, ya. Dan dibuat di atas kertas folio. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.